Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Video ini saya ambil di hari Sabtu ya teman-teman. Jadi jadwalnya saya dianterin suami untuk belanja mingguan. Alhamdulillah untuk belanjaan mingguan di minggu kemarin udah habis semua ya teman-teman. Jadi ini stok persediaan makanan udah nggak ada lagi yang bisa diolah. Makanya saya alhamdulillah seneng nih jadinya nggak ada yang mubazir. Jadi udah kemasak semua gitu. Pas banget sama kebutuhan kami satu minggu. Nah ini saya sama suami mau sarapan dulu sebelumnya. Jadi biasanya kalau Sabtu yang pernah saya bilang dulu tuh di beberapa video yang lalu, kalau hari Sabtu tuh saya manfaatin sama suami tuh kayak untuk jalan-jalan. Maksudnya ya jalan-jalan ringan kayak gini. Saya kan biasanya udah nggak pernah keluar lagi ya teman-teman, kecuali di hari Sabtu atau ada keperluan yang mendesak gitu. Nah ini biasanya saya sama suami pengen makan bubur gitu buat sarapan, atau kadang nasi uduk buat sarapan. Jadi kayak buat refreshing saya aja dalam satu minggu sekali gitu. Dan di sini tempat buburnya, cuman saya nggak ngevideoin ya teman-teman ketika makan buburnya karena malu. Lanjut ya teman-teman, habis dari sarapan lanjut saya mau langsung ke tukang sayur yang langganan saya. Sebenarnya banyak banget tukang sayur di daerah rumah saya, cuman di sini yang paling cocok sama saya dari harga, dari stoknya yang banyak pilihan. Jadi walaupun agak jauh, pasti saya kalau belanja ya kesini lagi karena emang kenyamanan sih ya teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat kan di sini tuh stoknya banyak banget gitu, dan di sini tuh bukan mereka belanja ke pasar ya teman-teman, tapi saya ngeliat tuh petani-petani tuh ngedropin sayuran hasil tanaman mereka tuh langsung ke sini gitu. Dan kalau teman-teman lihat tadi saya milih-milih ketimun, saya udah ngambil ketimun itu 3 buah ya teman-teman. Tapi pas sampai di kasir kata mas-masnya yang jualan itu, ini ketimun lagi mahal ya mbak, sekilonya berapa ya, dibilang 30-an sekian. Dan 3 butir punya saya, 3 butir, 3 buah ketimun yang punya saya ditimbang itu katanya 7.000. Jadi saya bilang udah deh nggak usah kalau gitu. Kayak apa ya, 7.000 buat ketimun 3 buah doang itu kayaknya menurut saya nggak usah aja deh, karena kan kayak itu bukan sayur pokok ya, cuman kayak sayur pendamping aja gitu kalau kayak mau lalapan. Nah di sini saya nggak ngambil video secara detail ya teman-teman, karena nanti kita buka hasil belanjaan saya di rumah aja. Banyak sedikit yang kita belanjain itu memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Kalau saya ini tuh kan cuman berdua, jadi memang yang saya belanjain tuh nggak banyak ya teman-teman. Bukan karena saya mau irit banget gitu, enggak, tapi memang disesuaikan sama kebutuhan aja. Nah di sini tuh saya senengnya nggak perlu mampir-mampir ke tempat lain lagi untuk belanja kebutuhan saya jualan. Kayak tepung terigu tuh di sini tuh lengkap gitu teman-teman. Jadi sekali kayak one stop shopping gitu. Di satu tempat tuh kita bisa belanja apa aja gitu. Jadi ada sayur, ada sembako juga. Cuman ya itu sih ada beberapa harga yang menurut saya sih nggak pas untuk beli di sini gitu, karena harganya lebih tinggi dibanding tempat lain. Kayak telur, kalau telur ini saya udah nanya beberapa kali, di sini harga telurnya itu tuh lebih tinggi daripada di agen khusus telur, dan biasanya saya belinya tuh di agen aja karena harganya tuh lebih rendah gitu ketimbang di sini. Nah ini saya beli tomat. Kalau tomat tuh biasanya buat kebutuhan sambal ya teman-teman. Cuman kadang kalau masih sisa dan kayak udah mau layu, biasanya tuh saya masak untuk digabung sama tumisan gitu. Nah kalau sekarang untuk belanja mingguan ini saya nggak belanja cabai ya teman-teman, karena stok cabainya di rumah masih ada. Alhamdulillah urusan di luar rumah udah selesai, udah refreshing lah, cukup buat saya seminggu sekali keluar rumah. Nggak tahu kenapa buat teman-teman mungkin ngerasa, yakin nih seminggu sekali doang keluar rumah. Iya beneran, saya ngerasa nyaman-nyaman aja sih di dalam rumah. Makanya ketika saya udah fokus di rumah sekarang ya teman-teman, nggak kerja di luar rumah lagi. Rumah tuh dibikin senyaman mungkin buat saya. Kenapa sekarang tiba-tiba kayak langsung bikin ngerenov
halaman depan ya, karena emang buat kebutuhan saya untuk bisa lebih nyaman lagi di rumah, karena sekarang kan saya udah benar-benar fokus di rumah. Oke, ini yang saya beli, ini ada tomat, saya beli 4 buah. Untuk harganya saya lupa, padahal benar-benar ngadepin itu si abang yang lagi ngitungin ya. Nah ini bakso warisan yang saya kira bakso ayam, karena rasanya tuh saya pikir rasa bakso ayam, katanya bakso sapi. Kalau itu harganya 21.000. Kalau ini untuk tahu kalau nggak salah harganya 7.000 deh. Nah ini untuk bawang putih saya nggak tahu harganya. Kalau untuk sawi ini saya cuman beli 2 bonggol, kalau nggak salah 3.000 aja deh ini. Terus untuk bayam saya beli 2 ikat gitu ya teman-teman, karena lagi pengen bikin sayur bening di rumah. Terus kadang juga pengen bikin rebusan gitu, makan buat lalapan gitu teman-teman, pakai sambal. Nah sambalnya teman-teman jangan khawatir, saya tuh nggak pedes-pedes banget ya teman-teman, itu pakai tomat makanya jadi biar lebih banyak. Terus tadi ada kacang panjang, saya juga nggak tahu harganya. Kalau bayam kalau nggak salah 5 ribuan. Terus tadi jagung putren tuh kalau nggak salah 7 ribuan deh. Terus tadi ada paket sayur asem 5 ribuan. Dan ini tauge satu plastik ini, jadi dia emang udah di plastik-plastikin gitu, harga 3 ribuan. Nah ini ada kacang, kalau kacang berapa ya, 6 ribu kah. Terus ini maizena ada kebutuhan buat jualan, ini 9.000, itu untuk yang ukuran 300 gram. Terus ini tepung santan sasa dapat 3, terus plus mangkok tuh harganya 10.000. Nah ini untuk tepung segitiga biru itu 1 kilo harganya 12.000. Ini tepung cakra kembar 1 kilonya 15.000. Sebenarnya masih ada stok di rumah, cuman buat cadangan aja buat 1 minggu ke depan. Nah untuk bumbu racik kayak 2.000 sekian gitu ya teman-teman, 3 ribuan ya kalau nggak salah. Nah ini saya juga beli 1 kilo telur di agen, ini harga 30.000. Alhamdulillah. Oke, untuk semua yang saya beli ini totalnya 143.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Kalau tanpa tanpa cabai, tanpa bawang sih cukup murah ya totalnya. Ini kan juga udah plus telur 1 kilo gitu ya teman-teman, sama tepung-tepungan yang saya pakai untuk jualan. Nah gimana nih pas ngeliat video ini teman-teman, udah ada yang gemes ngeliat saya si jilbab ini nyangkut di kursi. Saya juga nggak tahu, udah ada yang teriak, wah Yulia itu jilbab lah. Nyangkut di kursi. Udah ada yang gemes belum? Tenang, saya juga gemes ngelihatnya. Hey, kenapa Anda tidak sadar? Ya gitu ya teman-teman, tanpa disadarin kadang-kadang kalau ngambil video, karena saya juga ngambil videonya ini pakai kamera belakang ya teman-teman, bukan kamera depan. Jadi nggak ngeh gitu, nggak ngeh kalau jilbabnya nyangkut. Tapi tenang aja, nah ini detik-detik inilah dengan gerakan ini menyelamatkan jilbab saya yang nyangkut. Oke, ini saya mau food prep ya teman-teman, tapi saya ngevideoinnya nggak detail banget karena teman-teman udah biasa juga ya food prep. Terus juga ya food prepnya ya gitu-gitu aja. Kalau saya sebenarnya bukan food prep ya, karena nggak dipotong-potongin banget semuanya gitu ya. Kayak misalkan food prep yang saya tahu tuh udah dipotong-potong, jadi ketika udah di dalam kotak tuh udah tinggal siap masak, tinggal cemplung-cemplung. Kalau saya ini kan kayak sayur asem kayak gini tuh kan belum saya kupasin untuk labunya. Terus untuk putren juga jagung putren itu nggak saya potong-potongin gitu ya, cuman saya mindahin dari kemasan plastik-plastik ini ke dalam kotak-kotak, wadah kotak ini biar lebih awet aja ya teman-teman. Dan salah satunya barusan tadi di daun melinjonya itu ternyata ada ulat. Nah itu dia salah satunya mindahin dari plastik ini ke wadah kotak ini, selain biar awet, terus biar memantau nih adakah penghuni lain di dalam sayur-sayuran ini. Dan ternyata ada, kadang juga kayak di kacang panjang juga ada segitu ya teman-teman, ada penghuni-penghuni lain gitu ya, makhluk yang lain. Nah makanya biasanya saya kalau lagi mindah-mindahin ke dalam wadah kotak kayak gini tuh deket sama tempat sampah, jadi biar langsung plung gitu ya si makhluk hidupnya itu berpindah tempat gitu.
Kalau untuk toge ini nggak saya kasih alas ya teman-teman, karena waktu itu pernah saya nyimpen toge terus saya kasih alas kertas, malah justru dia cepet busuk gitu teman-teman. Makanya ini pernah nyoba lagi, toge saya taruh di wadah gini aja tanpa alas dan tanpa penutup atasnya, itu malah justru lebih awet. Lagi pula juga ini kalau bisa sih toge dimasak awal-awal gitu ya teman-teman, sama sayur bayam itu saya masukin akan saya jadwalin masak lebih awal gitu, karena dia juga nggak terlalu awet kan. Jadi untuk belanja mingguan kali ini saya lagi-lagi beli kacang tanah ya teman-teman, karena suami masih kepengen saya bikinin sambal teri kacang lagi. Sambal teri kacang yang saya bikin minggu kemarin itu saya jodohin tuh, saya pasangin sama sayur lodeh, dan suami suka banget gitu teman-teman, sampai di kantor dia WhatsApp, sayur lodehnya sama sambal teri kacangnya mantap kata dia gitu, dan minta dibikinin lagi waktu kemarin pas lagi belanja. Makanya ini saya beli lagi, mau bikin lagi, tapi kali ini mau saya jodohin sama sayur asem. Kayaknya mantap juga gitu ya teman-teman, sayur asem terus dijodohin sama sambal teri kacang. Untuk sawi hijaunya ini saya potong-potong ya teman-teman. Terus untuk antara batang sama daunnya saya kelompokin gitu. Jadi nanti pas masak tuh nggak dapet cuman daunnya aja, atau nggak cuman dapet batangnya aja gitu. Jadi biar nanti pas masak tuh merata. Nah ini sawi hijaunya itu bukan buat masak sayur ya teman-teman, karena suami tuh biasanya suka malam-malam pulang kerja, kata dia suka kepengen yang anget banget. Nah dia tuh biasa suka bikin mie instan. Nah mie instan itu biasanya dia tambahin sama sawi hijau kayak gini. Makanya kenapa saya potong-potongin kayak gini, jadi nanti pas dia mau masak mie instan pakai sawi, tinggal dicuci aja sih sawinya, dan dia ngambilnya juga ada batangnya, ada daunnya juga gitu. Nah ini lanjut saya mau nyiangin si bayamnya. Kalau bayamnya ini uh, apa namanya apa namanya kadang kehabisan kata-kata atau kalimat gitu teman-teman, mau ngomong apa gitu. Tapi udahlah, ini intinya udah selesai, saya beberes untuk belanjaannya kali ini, udah saya masukin ke dalam kulkas semuanya. Nah ini udah keesokan harinya ya teman-teman, jadi ini videonya saya sambung lagi di hari esoknya. Ini tuh rencananya saya mau bikin sambal buat stok ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kan untuk video minggu kemarin ya teman-teman. Ini video hari Jumat kemarin ya teman-teman. Kalau ada yang belum nonton, saya alhamdulillah baru dibeliin sama suami kompor listrik ya teman-teman. Nah kemarin tuh hari Sabtu siangnya suami tuh bikin kopi tapi di depan rumah pakai kompor listrik ini gitu. Terus saya bilang dalam hati, kayaknya seru juga nih kalau saya bikin sambal tuh di luar aja, karena kan teman-teman lihat, kalau teman-teman yang udah tahu ya, dapur saya tuh kan nggak ada ventilasinya gitu ya teman-teman. Jadi biasanya kalau masak terasi tuh satu rumah rumah saya kan mungil banget ya, satu rumah itu bau terasi. Jadi itu ngilanginnya tuh kayak seharian gitu teman-teman. Kadang saya pakai harus bakar lilin aromaterapi gitu ya teman-teman, baru bisa agak lama memudar, bisa agak lama lambat laun tuh baru bisa memudar itu aroma terasinya ya teman-teman. Makanya saya kepikiran pas ngelihat suami bikin kopi di luar, saya bilang dalam hati, kayaknya saya mau masak yang beraromanya kuat itu di luar aja deh dengan bantuan kompor listrik ini. Jadi pakai kompor listrik ini tuh perdana waktu saya bikin sambal teri kacang, dan alhamdulillah waktu saya cek meteran listrik itu nggak terlalu boros ya teman-teman pakai kompor listrik ini. Terus ini saya sambil nungguin si sambalnya itu menyusut dari kandungan airnya, ini saya sambil baca buku. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak saya nih butuh banyak bicara tapi bingung berkata-kata, dengan membaca kita tuh jadi punya
punya tambahan perbendaharaan kata-kata gitu ya teman-teman. Kayak ini nih teman-teman bisa baca faedah membaca. Ini salah satunya membaca dapat meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan daya ingat serta pemahaman. Terus membaca dapat melatih lidah untuk berbicara dengan baik gitu. Jadi dulu banget ya teman-teman, saya tuh sering banget baca buku dan dalam 1 bulan tuh pasti baca buku. Cuman belakangan ini tuh beberapa tahun belakangan saya justru keenakan kayak lihat YouTube, nonton lebih ke visual gitu teman-teman daripada baca. Makanya saya sekarang sekarang saya mulai mau sering membaca lagi ya teman-teman, karena ada beberapa buku yang udah saya beli tapi belum saya baca tuntas. Terus jadi kepikiran nih kalau saya tuh pengen naruh ambalan di depan sini, di teras ini untuk naruh koleksi buku saya tuh yang masih tertinggal di rumah orang tua saya, karena alhamdulillah koleksi buku saya lumayan cukup banyak lah ya teman-teman. Jadi pengen lagi mau banyak baca lagi gitu lah ya teman-teman, karena emang biar kita nggak tumpul aja gitu, karena kan sekarang saya udah banyak di rumah, jarang berkomunikasi sama orang luar kecuali suami dan keluarga gitu ya teman-teman. Jadi dengan baca buku saya biar nggak ya tadi saya bilang biar nggak tumpul aja gitu ilmunya. Nah ini saya udah mulai tambahin minyak goreng ya teman-teman, karena airnya udah menyusut dari kandungan si cabenya ini. Terus ini saya kasih seasoning kayak biasa lah ya, garam, gula, terus sama mecin. Kalau untuk sambal tuh kayak kurang mantep gitu kalau nggak dapet tambahan mecinnya. Jadi tadi di dapur saya udah ngerebus sayur bayam ya teman-teman, terus sama ngegoreng tahu. Karena siang ini tuh saya kepengen makan yang simple aja, sambal pakai lalapan bayam sama tahu aja. Itu udah Masya Allah nikmat banget teman-teman, bikin nambah nasi. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak supportnya teman-teman. Insya Allah video ini bisa menghibur teman-teman semua. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kompornya tinggal dilap-lap gini aja ya teman-teman, dan gak terlalu panas. Ini cuman anget-anget gitu aja.